Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan pada hari ini sebagai kekuatan bagi kita semua di dalam menapaki kehidupan yang Allah masih anugerahkan. Namun sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk hari yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, untuk setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kami kelola dalam kehidupan kami. Bapa, kami memerlukan Engkau untuk kami mengelola segala sesuatu yang menjadi kepunyaan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau untuk memberikan kepada kami petunjuk bagaimana kami memaknai hidup, dan ketika kami diperhadapkan dengan banyak tantangan dan kesukaran, kiranya Tuhan melalui sapaan Tuhan ini, Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan pengharapan kami, Engkau menolong kami untuk kami tetap berani menata hidup kami, dan kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan yang adalah pelindung kami. Bersabdalah saat ini Bapa, kami telah mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan juga untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 57. Mazmur pasal 57. Saya akan membaca mulai dari ayatnya yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di setiap pergumulan dalam hidup yang dialami oleh manusia, ada satu titik di mana manusia itu ada pada suatu keadaan mengalami kecemasan, kekhawatiran, oleh karena ketika melihat pergumulan itu dan melihat kepada kekuatannya sendiri tidak pernah sebanding. Ketika manusia merasa bahwa hidupnya ada dalam sebuah ancaman, rasa takut itu bisa datang menyerang dan menguasai manusia. Dalam kondisi seperti itu,
Manusia sadar bahwa dia membutuhkan pihak lain. Dia membutuhkan tempat yang aman. Dia membutuhkan tempat yang nyaman. Dia membutuhkan tempat yang bisa memberikan jaminan bahwa pada saat dirinya berada di tempat itu, dia akan baik-baik saja. Dia akan terlindung dari berbagai macam tantangan. Dia akan terlindung dari berbagai macam ancaman dan tekanan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari coba kita pikirkan dan renungkan. Di mana tempat yang bisa benar-benar aman bagi manusia untuk dia bisa berlindung? Kadang manusia berpikir di antara sekian banyak tempat, manusia itu menjumpai ada satu tempat yang dilihat dari berbagai macam sisi, dia yakin disitulah tempat yang paling aman. Namun toh jauh di dalam hati manusia itu sendiri, kekhawatiran, rasa takut, apakah benar tempat itu bisa melindungi dia dari ancaman, dari tekanan, benar-benar itu menjamin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 57, saat kita membaca pada ayat yang pertama, maka kita tahu dalam kondisi seperti apa ketika Daud pada waktu itu kemudian menuliskan apa yang kita baca tadi, mulai ayat 2 sampai dengan ayatnya yang terakhir. Pada saat itu Daud berada di sebuah gua. Dia mencari tempat yang aman bagi dirinya. Karena pada saat itu dia terancam akan dibunuh oleh Raja Saul. Nyawanya itu terancam. Dia ada dalam tekanan. Sebagai manusia biasa, dia juga ada perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan takut. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat pertama yang kita baca, pada ayat 2 tadi, Daud tidak mengatakan bahwa gua itulah tempat di mana tempat yang paling aman untuk dia berlindung. Dia tidak jadikan tempat itu sebagai tempat perlindungannya. Tetapi justru pada ayat yang kedua tadi, kita membaca, Daud mengatakan bahwa Tuhan itulah tempat di mana dia berlindung. Berlindung dari ancaman, berlindung dari bayang-bayang kematian. Dan dia menemukan ketenangan dan kepastian. Dia mendapatkan satu keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya tempat di mana dia bisa berlindung, di mana dia bisa memiliki jaminan bahwa dia aman. Keadaannya seperti apa sih? Ayat 5, Daud mengatakan, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya gambaran kan? Seperti apa pada saat itu ketakutannya, kecemasannya. Dan kalau kita sebagai manusia, tentu kita akan berkata, wajar kalau Daud ada dalam keadaan takut. Wajar kalau Daud merasa tertekan. Wajar kalau Daud itu merasa terancam. Kenapa? Ya karena dia sendiri mengumpamakan seperti seorang anak manusia yang dia terbaring di tengah-tengah singa. Singa yang bisa menerkam manusia, bisa mencapik-capik, bisa membunuh. Betapa ganasnya. Dan itu menggambarkan bahwa Daud itu dikelilingi oleh musuh-musuh yang sewaktu-waktu bisa menerkam dirinya, bisa mengambil nyawanya. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun singa yang begitu ganas yang digambarkan oleh Daud, giginya itu laksana tombak dan panah, lidahnya itu laksana pedang yang tajam. Namun ketika Daud itu menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya, tempat di mana dia menyandarkan seluruh hidupnya, ketika dia berada dalam segala tantangan, ancaman, maka Daud merasa tenang.
berharap kepada Allah, berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah adalah jawaban dari semua ketakutan yang dialami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena saat ini pandemi berangsur-angsur terus membaik. Tetapi bukan berarti sudah selesai. Dampak dari pandemi itu begitu besar, bahkan juga sampai dengan saat ini. Pandemi belum berlalu, tetapi kita sudah diperhadapkan dengan tantangan yang baru, yang kita juga bersama-sama dengar. Resesi ekonomi yang akan terjadi di tahun yang akan datang, tahun 2023. Bukan hanya mengancam negeri kita, tetapi mengancam dunia. Dan banyak orang sudah mulai dikuasai oleh ketakutan. Mungkin banyak orang itu diantaranya adalah saya, Bapak, Ibu, dan juga saudara. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Kita berada dalam ancaman yang begitu besar. Nggak tahu bagaimana ke depan di tahun yang akan datang. Tekanan seperti apa yang akan kita hadapi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Allah adalah tempat perlindungan kita. Dan saat kita menjadikan Allah itu sebagai tempat kita berlindung, tempat kita bernaung, maka sekalipun ancaman itu datang dari berbagai penjuru, sekalipun masalah itu datang bertubi-tubi, sekalipun kesukaran itu akan kita hadapi, tetapi Allah, Dialah yang akan bertindak. Dia tidak akan tinggal diam, tetapi Dia akan menyelesaikan apa yang menjadi bagian Allah itu sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, persoalan itu ada, tetapi hari ini Tuhan juga memberikan solusi, jawaban dari persoalan itu. Berlindunglah kepada Allah, berlari kepada Allah. Di dalam Amsal dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar itu berlari. Kalau kita menjadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, siapapun mereka, sebagai jaminan, sebagai pelindung, maka kita akan kecewa. Tetapi jika kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, Allah tak akan pernah mengecewakan kita. Dan tak ada persoalan yang Dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Apapun juga yang menimpa kita, Allah adalah penjaga kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar, kita terus berjuang untuk menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya sandaran, andalan, dan tempat perlindungan kita. Ke depan mungkin banyak hal bisa terjadi, tetapi satu hal, Allah memiliki kekuatan yang melampaui segala sesuatu, dan Dia akan menyelesaikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk jawaban dari pergumulan hidup kami. Ketika kami masih mencari solusi dari setiap pergumulan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan, yang bukan hanya datang, tetapi sempat menguasai kami. Hari ini Engkau memberikan jawaban untuk kami menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Bapa, kami akan berlari kepadamu. Kami akan berlindung di dalam naungan sayap-Mu, karena di sanalah kami memiliki jaminan bahwa kami akan terlindung dari berbagai macam ancaman, bahaya yang akan datang. Bapa, kami serahkan untuk GKI Klasi Solo dengan segala pelayanan yang sudah diprogramkan, bahkan juga dikerjakan satu demi satu. Ya Allah, kiranya Engkau terus memperlengkapi, Engkau terus memakai, supaya boleh menjadi alat Tuhan
untuk menjalankan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, Engkau juga akan memberkati untuk perdamaian dunia yang masih terus diupayakan. Peperangan yang masih terus terjadi, Tuhan kiranya Engkau juga akan berkarya melalui setiap pemimpin bangsa. Tuhan akan memberkati setiap hal yang mereka upayakan, supaya ditemukan jalan keluar, jalan perdamaian yang akan berdampak bagi seluruh dunia ini. Ya Allah, kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau dipermuliakan melalui segala yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami lakukan. Perjumpaan kami dengan setiap orang yang ada di sekeliling kami, kiranya menjadi alat untuk membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.